Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kelas 331 yang beranggotakan Jericho Denis, Muhammad Arsy Nabila, dan Yumna Rifdana Zita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Job Order Costing Entries. Definisi Job Order Costing. Apa itu Job Order Costing? Job Order Costing adalah sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi langsung ke tiap produk pesanan. Maksudnya adalah setiap pesanan yang kita terima akan kita hitung berapa cost-nya, biayanya, direct materialnya, direct labor-nya, sampai factory overhead-nya. Jadi semua biaya yang kita butuhkan akan diakumulasikan ke dalam setiap produk pesanan. Nah, detail tentang semua biaya itu mengenai direct material, direct labor, dan applied factory overhead, serta informasi lainnya akan kita catat dalam cost sheet atau kartu biaya. Perbedaan job order costing dan proses costing. Pada job order costing, produksi dilakukan berdasarkan pesanan. Maksudnya, memproduksi hanya berdasarkan pesanan yang diterima dari customer. Sedangkan proses costing, produksi dilakukan berdasarkan referensi perusahaan. Perbedaan yang kedua adalah produk akhir sifatnya berbeda pada job order costing. Sedangkan pada proses costing, produk akhir sifatnya itu sama atau mirip, dikarenakan perusahaan melakukan produksi hanya sesuai dengan preferensi perusahaannya. Maka dari itu, produk akhirnya relatif akan sama. Perbedaan yang keempat adalah job order costing melakukan pembebanan biaya langsung kepada masing-masing produk atau pesanan. Pada proses costing, pembebanan biaya produksi dilakukan kepada tiap departemen. Misal dia ingin membuat kursi, maka akan ada cutting department, ada assembly department, sampai nanti akhirnya kepada finish good. 8 jurnal dasar job order. Ada material, labor, dan factory overhead. Di material ada 2 jurnal, yaitu material purchased dan material used. Di labor ada labor incurred dan labor distributed. Pada factory overhead ada FOH incurred dan ada applied FOH. Lalu yang terakhir ada job completed dan product sold. Waktu penjurnalan job order, material purchased, labor incurred, dan product sold itu di jurnal selama periode berjalan tepat setelah transaksinya terjadi. FOH incurred di jurnal baik pada awal maupun selama periode berjalan. Dan material used, labor distributed, applied FOH, dan job completed di jurnal pada akhir setelah produk atau job tersebut selesai dilakukan atau Pembebanan biaya pada job order costing. Yang pertama adalah direct cost, yang terdiri dari direct material dan direct labor. Direct cost dibebankan kepada work in process. Selanjutnya adalah indirect cost, yang terdiri dari indirect material, indirect labor, factory overhead, yang dibebankan kepada FOH control. Penjurnalan. Yang pertama adalah material purchase atau pembelian material. Penjurnalan pada pembelian material pada job order sama dengan sistem perpetual, di mana akun material didebit dan mengkredit kas atau utang dagang. Lalu ada material used. Penjurnalan pada material used yaitu pemakaian material langsung didebit pada akun WIP, sedangkan untuk material tidak langsung didebit pada akun FOH control. Selanjutnya, labor incurred, di mana untuk setiap periode pembayaran upah didebit pada akun accrued payroll. Hal ini dilakukan karena akun payroll akan didebit pada produk atau work in process setelah pekerjaan selesai. Lalu ada labor distributed, di mana perusahaan mendistribusikan payroll setiap pekerjaan selesai dikerjakan. Upah pekerja langsung ditutup pada work in process, sedangkan upah tidak langsung ditutup pada akun FOH control. Predetermined overhead rate, yaitu FOH dibebankan ke WIP tiap job dengan tarif estimasi yang ditentukan sebelumnya. Sebab tidak seperti direct material dan direct labor, FOH berhubungan dengan seluruh produksi sehingga tidak bisa dibebankan kepada satu pesanan saja. Untuk mencari predetermined overhead rate, yaitu estimated annual overhead cost dibagi dengan expected annual operating activity. Predetermined overhead rate ditentukan di awal tahun dan perusahaan bisa memakai satu overhead rate untuk seluruh kegiatan.
Untuk perusahaan besar, biasanya menggunakan rate yang berbeda untuk tiap departemen. Actual FOH. Beberapa biaya FOH seperti indirect labor, indirect materials, repair expense harus dimasukkan ke dalam akun FOH control pada saat mereka terjadi, bukan pada saat akhir periode. Lalu ada applied FOH. Pendistribusian FOH ke produk menggunakan applied FOH berdasarkan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Pendistribusian ini dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Perbandingan aktual FOH dengan applied FOH. Applied FOH dibebankan pada tiap pesanan. Di akhir periode, applied FOH ditutup pada FOH control. Kemudian dibandingkan apakah terdapat over applied atau under applied yang kemudian akan ditutup pada akun cost of goods sold. Soal yang akan kami bahas diambil dari soal kuis kedua kelas 331 tentang job order costing yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2020. Pada soal ini disebutkan bahwa neraca percobaan PT Job Order per 1 Oktober 2020 menunjukkan saldo sebagai berikut. Yang pertama, material sejumlah 60.000. 2. Work in process, yaitu job 111, job 222, dan job 333 sejumlah 170.000. Dan barang jadi atau finished good, yaitu job 100 sejumlah 200.000. Kemudian, diketahui juga catatan dalam kartu biaya untuk job 111, job 222, dan job 333 yang berjumlah 170.000. Di soal terdapat transaksi selama bulan Oktober, yaitu dari poin A sampai poin I. Yang akan kami bahas adalah penjurnalan yang terkait dengan metode job order costing. Jurnal A, yaitu pembelian material secara kredit 250 juta rupiah. Jurnal ini berkaitan dengan material purchase ataupun pembelian material. Maka, sama dengan sistem perpetual, kita mendebit akun material dan mengkredit utang dagang ataupun account payable sejumlah 250 juta rupiah. Untuk jurnal B, penggunaan material langsung ke job 111 30 juta, job 222 40 juta, job 333 50 juta, dan job 444 70 juta, serta material pendukung ke seluruh job sejumlah 20 juta. Untuk material yang terlibat langsung dalam produksi, maka kita debit ke dalam akun work in process, yaitu jumlah dari job 111 hingga job 444 sejumlah 190 juta. Dan untuk material pendukung ke seluruh job ataupun indirect material, kita debit ke akun factory overhead control, yaitu sejumlah 20 juta. Dan kita mengkredit akun material sejumlah 190 juta ditambah 20 juta, yaitu 210 juta. Selanjutnya, jurnal C, yaitu biaya upah langsung 50.000 per jam. Jumlah jam kerja langsung job 111 1000 jam, job 222 1200 jam, job 333 1600 jam, dan job 444 800 jam. Sementara itu, biaya upah tidak langsung untuk mengerjakan semua job adalah 40 juta. Maka, untuk upah langsung ataupun direct labor, kita kalikan dengan jam kerja langsung, yaitu job 111 hingga job 444. Lalu, kita debit ke akun work in process. Maka, didapat saldo debit 230 juta. Dan untuk upah tidak langsung, yaitu 40 juta, kita debit ke akun factory overhead control sejumlah 40 juta. Dan jangan lupa untuk mengkredit payroll sejumlah 230 juta ditambah 40 juta, sejumlah 270 juta. Jurnal D, yaitu biaya overhead pabrik lainnya terdiri dari asuransi pabrik 20 juta, penyusutan pabrik 50 juta, listrik yang dibayar secara tunai 10 juta, pemeliharaan yang terutang 30 juta, dan pajak bumi bangunan terutang sejumlah 5 juta. Maka, jumlah seluruh biaya yang terjadi kita debit ke akun factory overhead control sejumlah 20 juta, ditambah 50 juta, ditambah 10 juta, ditambah 30 juta, dan ditambah 5 juta, yaitu factory overhead control di debit sejumlah 115 juta. Untuk kreditnya yaitu asuransi pabrik atau prepaid insurance factory sejumlah 20 juta, accumulated depreciation factory sejumlah 50 juta, cash yaitu pembayaran listrik secara tunai sejumlah 10 juta,
dan pembayaran terutang ataupun yang masih terutang yaitu pemeliharaan dan pajak bumi bangunan sejumlah 30 juta ditambah 5 juta yaitu account payable 35 juta. Untuk jurnal E yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk tiap job yaitu dengan tarif 10.000 per jam untuk job 111 3.000 jam, job 222 5.000 jam, job 333 7.000 jam, dan job 444 2.000 jam. Untuk nominalnya adalah tarif yaitu 10.000 per jam dikali dengan machine hour yaitu jam mesin dengan jumlah 3.000 jam ditambah 5.000 jam ditambah 7.000 jam dan ditambah 2.000 jam yaitu 17.000 jam dikalikan dengan tarifnya yaitu 10.000 per jam. Maka jurnalnya adalah akun work in process di debit dan mengkredit akun applied FOH sejumlah 170 juta. Untuk jurnal F, yaitu jurnal pesanan yang selesai dikerjakan adalah job 111, job 222, dan job 44. Cara untuk mengerjakannya adalah dengan melihat akun WIP untuk tiap-tiap job yang selesai, yaitu WIP 111, WIP 222, dan WIP 444. Yang pertama adalah diketahui bahwa saldo awal setiap WIP yaitu 35.000 atau 35 juta untuk job 111, 60 juta untuk job 222, dan 0 untuk job 444. Lalu, kita menambahkan unsur biaya DM, DL, dan FOH applied untuk tiap-tiap job, yaitu untuk job 111 dan job 222 serta job 444, sehingga didapatkan total dari WIP atau job 111 adalah 145 juta, total untuk job 222 adalah 210 juta, dan total untuk job 444 adalah 130 juta. Untuk mengerjakan ataupun menjurnal pesanan yang selesai, maka kita kredit akun work in process ataupun barang yang telah selesai atau barang dalam proses yang telah selesai, lalu kita debit akun finish good ataupun barang yang telah jadi, yaitu sejumlah 485 juta. Jurnal G adalah tentang pesanan yang dikirimkan kepada pelanggan ataupun penjualan produk, yaitu job 100, job 111, dan job 222. Dan pertama adalah menghitung total cost untuk tiap job, yaitu job 100 sejumlah 200 juta yang telah menjadi finish good dari awal periode, job 111 yaitu 145 juta, dan job 222 sejumlah 210 juta. Kemudian, untuk menjurnalnya adalah menghitung sales yang terjadi, yaitu margin laba adalah 40% dari COGS. Kita ketahui bahwa sales adalah gross profit ditambah COGS. Sales adalah 40%, COGS ditambah 100% COGS. Sehingga sales yang terjadi adalah 140% dari 555 juta yang merupakan total dari job 100, job 111, dan job 222. Sehingga sales yang terjadi adalah 777 juta. Sehingga jurnal yang pertama adalah jurnal penjualan produk, yaitu account receivable yang kita terima, kita debit, dan kita kredit sales revenue ataupun penerimaan ataupun pendapatan penjualan sejumlah 777 juta. Yang kedua adalah jurnal COGS, yaitu cost of goods sold sejumlah harga pokok produksi ataupun harga pokok barang yang terjual, yaitu 555 juta, dan kita kredit finish good ataupun barang jadi yang telah terjual. Jurnal H adalah jurnal FOH applied yang ditutup pada akun overhead pabrik ataupun FOH control. Kita dapatkan bahwa saldo FOH applied dari tiap job jumlahnya adalah 170 juta yang berasal dari job 111, 2222, 333, dan 444. Kemudian kita debit akun FOH applied sejumlah 170 juta dan kita masukkan atau kita tutup ke akun factory overhead control sejumlah 170 juta. Jurnal I adalah jurnal disposisi selisih kurang atau lebih pembebanan applied FOH dengan asumsi tidak material ataupun tidak signifikan. Sehingga karena tidak signifikan pembebanan yang terjadi, kita bebankan pada akun cost of goods sold. Kita ketahui bahwa FOH applied yang dibebankan atau ditutup pada akun factory overhead control adalah sejumlah 170 juta. Sedangkan akun FOH control
yang terjadi berjumlah ataupun memiliki saldo 115 juta. Dan juga ditambah dengan 20 juta yang merupakan indirect material dan 40 juta yang merupakan indirect labor. Sehingga FOH applied yang terjadi adalah 170 juta. Sedangkan FOH control yang terdiri dari indirect material, indirect labor, dan overhead lainnya hanyalah sebesar 165 juta. Sehingga terdapat selisih 5 juta. Selisih 5 juta yang terjadi, maka kita kredit akun FOH control sejumlah 5 juta dan kita debit akun cost of goods sold jumlah 5 juta yang merupakan selisih antara FOH applied dan FOH yang sebenarnya terjadi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share.